Adik sekalian, sebelum saya membahas materi ajar, ya, nanti saya akan membahas tentang upload tugas karena ada beberapa mahasiswa yang masih menanyakan, Pak, saya belum bisa upload tugas dengan alasan berbagai macam. Tegar, orangnya mana ya? Poco, Naftali, Raufa, Nabilatul Aulia, Siddiq Fadilah, Raden, tadi udah izin masuk ke rumah. Ini pengguna Zoom siapa nih pengguna Zoom? Tolong namanya asli ya. Sofi, mana Zoom siapa nih? Ini yang saya ini. Ya, perhatikan. Adik-adik sekalian, ini saya izin share mau menyampaikan tentang eh, tugas ya. Menyampaikan tugas. Tugas kita itu ya, tugas kita itu diuploadnya di tugas di e-kampus karena masih ada yang ngirimnya melalui WA dan email. Itu tidak terdeteksi, tidak ada rekam jejaknya sehingga nanti akan sulit pada saat mau menilainya. Gitu ya. Nah, tadi ada permasalahan dari mahasiswa yang lainnya ya, bahwasanya mahasiswa yang lain itu ada yang belum bayar katanya, Pak. Terus eh, e-kampusnya tidak bisa dibuka untuk sementara selama belum bayar, mengerjakan tugasnya di laptop sendiri filenya. Nanti ada file pertemuan satu, file pertemuan dua, file pertemuan tiga, terus sampai seterusnya. Nanti pada akhirnya nanti akan dinilai. Bisa diupload eh, di e-kampus kalau sudah dibuka. Terus yang kedua, bisa juga dilihat langsung nanti dikirim melalui apa filenya itu ya. Nah, sekarang yang penting kerjain setiap pertemuan. Nanti saya kirim juga filenya itu di dalam eh, materi ajarnya di WA Group dan juga materi video pembelajarannya juga di WA Group. Gitu ya. Itu untuk menangkal itu semua. Perhatikan, ini ada contohnya sih. Bentar, oh ini nggak bisa dikeluarin loh. Nah ini ada tugas ya. Tadi contoh ya, contoh. Ada mahasiswa, kalau yang ini sudah 25 peserta nih, mengumpulkan tugas pertemuan satu. Bagus nih. Nah, kalau ada yang masih belum bisa mengerjakan tugas, ini ambil tugas. Ya, nanti instruksinya di sini. Ya, buat saya ini mah. Ini sekalian ambil tugas. Nanti, nah, pada saat ambil tugas begitu, nanti ada buat uploadnya. Nah, ini kan soal-soalnya ada tuh ya. Pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan tiga, gitu. Ya, ada pertemuan tiga juga nanti. Salah, ada yang salah nih. Nanti saya di pertemuan tiga nanti ada uploadnya. di Coba sebentar dulu, sebentar lah ya, kalau yang udah, sebentar saya cek dulu di sini. Pertemuan dua selesai. Nah, pertemuan tiga nih, saya mau upload pertemuan tiga ya. Ini di pertemuan tiga buat contoh, tapi kayaknya di kelas ini udah bagus semua nih ya, udah pada ngerjakan ya. Nah, ini kalau misalnya masih ada yang belum pas, nah ini caranya di pertemuan tiga ini ke bawah lagi, nggak bisa dikatasin, ya, nggak bisa, ya. Nah, ini di pertemuan tiga ini diklik di sininya. Ini baru yang pertemuan duanya baru 15 peserta. Ini
Satu udah 25 tuh. Nah, berarti belum semua, ini waktunya udah habis. Berarti tidak bisa, pertemuan dua tidak bisa upload lagi. Udah waktunya ada habis. Jadi walaupun kita kuliahnya online, namun tetap disiplin, terus apalagi akhlak, attitude, itu semuanya etika-etika pendidikan terus berjalan gitu ya. Jadi bukan berarti pas kita udah selesai ini tidak dilanjutkan atau semau-maunya mengerjakan tugas gitu ya. Itu nanti ada nilainya masing-masing. Saya udah menyampaikan semuanya ya. Pada adik-adik semua yang ada di sini saya udah sampaikan, tinggal adik-adiknya yang mau ngambil nilainya itu seperti apa. Karena saya setiap itu saya menyampaikan ya. Dan ini menyampaikan tentang materi ajar kita ini, ini nggak bisa. Pertemuan dua dah nggak bisa. Nah, ada yang ditanyakan sekitar tugas silakan sebelum saya lanjutkan. Kalau tidak ada, saya mau share materi ajar. Pak, punya saya belum dinilai. Oh, kalau belum dinilai memang hampir yang pertemuan dua hampir semuanya belum dinilai ya. Pertemuan satu sebagian sudah dinilai. Ya, kalau pertemuan dua hampir semuanya belum dinilai karena satu kesibukan yang sekarang ini lagi dihadapi sama saya itu adalah eh, saya ini sedang lagi ngerapihin kelas yang buat di UT. Yang kedua kemarin pada saat saya itu juga kuliah di Jogja itu ya itu sambil ngerapihin kelas di UT sambil banyak kegiatan jadi belum sempat dinilai ya yang pertemuan dua. Nanti insya Allah dinilai semuanya ya satu-satu asal sabar. Nanti pokoknya setiap ini ada insya Allah ya. Nah, terus ini saya mau ambil materi ajar kita share. Perhatikan ada di sekalian ya. Yang kita pelajari sekarang di pertemuan tiga ini adalah sumber-sumber hukum Islam. Nah, sumber-sumber hukum Islam ini ada empat. Satu, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma. Yang keempat, kias. Nah, Al-Quran, yang sumber Al-Quran yang pertama, sumber hukum yang pertama, hukum Islam yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan dianggap ibadah membacanya. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa eh, fase, artinya gini, ada sekalian. Jadi Al-Quran itu diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Artinya Quran itu turun tidak sekaligus, tapi berangsur-angsur. Ya, sesuai dengan kejadian yang ada pada saat itu. Makanya kalau kita belajar Al-Quran secara dalam, kita disuruh belajar asbabun nuzulnya yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa pada saat itu. Di dalam memutuskan hukum para ulama fikih itu asbabun nuzul disadikan sandaran untuk pembelajaran untuk mengambil atau memutuskan sebuah hukum. Nah, di dalam Al-Quran itu poin-poinnya adalah ya nih tadi pengertian Al-Quran sudah. Eh, poin-poinnya adalah nih tentang asbabun nuzul ya yang dipelajari ya garis-garis besar isi Al-Quran adalah tauhid. Kemarin kita sudah membahas tauhid di pertemuan dua. Tuntunan ibadah sebagai perbuatan yang untuk menghidupkan jiwa tauhid, yaitu fikih nanti di pertemuan keempat yang namanya fikih ibadah. Ada lagi fikih jinayah, tapi tidak dimasukkan di sini. Saya memasukkan fikih ibadah saja, karena kalau memasukkan fikih jinayah, maka selain ini akan banyak sekali. Ya, fikih jinayah itu tentang hukum positif dan hukum perdata, gitu ya. Fikih jinayah itu hukum positif dan hukum perdata tidak dimasukkan. Yang dimasukkan saya ini fikih ibadah, seperti toharoh, sholat, puasa, zakat, dan haji itu yang paling penting ya.
Kalau untuk fikih jenayah, hukum positif hanya itu buat orang-orang sarjana agama saja ya. Nah, kalau untuk di umum tidak perlu. Ya. Terus ada lagi, ada tambahan juga fikih nikah, munakahat, namanya fikih nikah itu dipelajari. Ada nanti pertemuan khusus ya. Janji dan ancaman. Janji ancaman ini bagi orang yang taat kepada Al-Quran, kepada Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Nabi, maka dia akan diberikan janji oleh Allah, yaitu dapat istilahnya hidup di dalam syurganya nanti, gitu ya. Istilahnya akan mendapat banjaran surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang tidak mau taat sama Allah, tidak mau ngikutin Rasul, tidak mau mengamalkan Quran, dia itu akan diancam dengan neraka. Itu ya, siksa. Ada lagi hukum hajati, pergaulan terhadap hidup bermasyarakat untuk kebahagiaan dunia akhirat. Itu juga diatur ya di dalam Al-Quran. Inti sejarah, sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah seperti para nabi, para rasul, dan mereka yang soleh-soleh, yang bukan nabi seperti siapa Luqmanul Hakim, Maryam, Imron, itu juga dimasukkan di dalam Al-Quran. Sebagai untuk itibar, untuk pembelajaran. Ada juga orang-orang yang durhaka sama Allah seperti Fir'aun untuk pembelajaran. Terus Korun, nah, terus Kan'an, anaknya Nabi Nuh yang durhaka sama orang tuanya. Itu juga dimasukkan di dalam Al-Quran supaya buat pembelajaran buat umat yang akan datang jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melanggar aturan Al-Quran. Nah ini Quran juga di dalam memberikan hukum itu tidak suka. Ini dalil-dalilnya ya bahwa kita disuruh mengikuti Al-Quran ya sama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita disuruh berpegang teguh kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Maksudnya Nabi Muhammad kepadamu di sini. Terus Allah juga menegur Rasul, wahai Rasul sampaikan apa yang aku turunkan dari Tuhanmu gitu ya, atau yang diturunkan dari Tuhanmu kepadamu. Suruh sampaikan kepada umat. Dan yang ketiga adalah dalil ini, dan inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan sebagai yang dengan penuh berkah, ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Nah ini merupakan sebagian kecil ayat-ayat yang berkaitan dengan dalil-dalil bahwa orang itu disuruh mengikuti Quran dan Quran sebagai sumber hukum. Ya, terus, nah prinsip Al-Quran di dalam memberikan hukum, menerapkan hukum itu tidak memberatkan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, misalnya dari Tangerang ke Jawa Tengah. Nah, orang yang sedang perjalanan demikian, kalau pada bulan Ramadan dibolehkan berbuka puasa karena jaraknya terlalu jauh, takutnya memberatkan. Nah, itu Allah ngambil yang ringan, ya. Tapi diganti pada bulan-bulan yang lainnya. Atau sholat boleh diringkas, sholat duhur menjadi dua, sholat asar menjadi dua. Boleh juga di jamak kosor bagi orang yang suka naik bus, kendaraan bus gitu ya, kan berhentinya tidak sesuai dengan ini, dengan waktu kita, tapi waktunya bus. Nah itu bisa sholat duhur ditarik ke dalam asar, asar ditarik ke dalam duhur. Kalau sholat duhur ditarik ke asar namanya jamak takhir, sholat asar ditarik ke duhur namanya jamak takdim. Itu boleh dijamak kosor, dikumpulkan satu waktu, tapi boleh juga dikosor. Artinya sholat asarnya 2 rakaat, sholat zuhurnya 2 rakaat. Gitu. Nah itu ya kaitannya dengan bahwa Allah menurunkan hukum itu tidak artinya tidak memberatkan. Nah sama seperti kita, ini kayak semacam anak-anak di kemarin saya sempat kuliah offline ya waktu Rabu yang lalu. Sholat maghrib itu, kebetulan saya jadi imam. Suratnya ya cuman kulhu sama ya inah atwaina. Kenapa? Ya, biasanya itu. Karena apa? Karena waktunya sempit. Yang kedua, mahasiswa mau pada kuliah jam 18.30 atau jam 18.10 kalau di kalau di utara itu. Ya, banyak tapi saya sepakat dengan mahasiswa jam 18.30 kita baru kuliah. Nah, akhirnya sholatnya agak tenang sedikit gitu ya.
Nah itu artinya kalau dalam kondisi begitu, sholatnya jangan panjang-panjang suratnya. Cukup yang pendek-pendek saja. Misalnya di masyarakat juga kalau kita jadi imam jangan panjang-panjang. Karena apa? Karena masyarakat kita belum terbiasa baca Quran yang panjang-panjang dalam sholat. Masyarakat kita biasanya surat langganannya Al-Kautsar, Qulhu, Falak, Anas. Surat langganannya. Kalau dia baca surat Al-Baqarah walaupun kita hafal Quran jangan ya. Paham sampai di sini kaitannya prinsip hukum dalam Al-Quran dalam menerapkan hukum tidak tidak memberatkan. Terus yang selanjutnya Al-Quran juga memberikan hukum berangsur-angsur dulu para sahabat walaupun dia pernah masuk Islam sebelum dia masuk Islam senangnya berjudi dan minum-minuman hamar yang memabukkan. Kemudian Al-Quran menegur ya. Nah, ngajarin Nabi istilahnya karena sahabat ada yang bertanya bagaimana tuh sahabat masih banyak yang minum khamar, masih banyak yang judi. Lalu Al-Quran menyatakan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang minuman yang memabukkan dan perjudian. Katakanlah olehmu bahwa minuman yang memabukkan itu dan perjudian adalah dosa besar. Ada manfaatnya buat manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Di dalam hadis yang lain, di dalam ayat yang lain, Allah secara tegas karena umat itu sudah banyak yang taatnya sudah bagus imannya, akhirnya akhirnya oleh Allah inamal khamru ditegaskan inamal khamru wal maisru rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya minuman hamar dan judi termasuk najis dan perbuatan setan. Itu artinya diharamkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Itu berangsur-angsur. Nah ini ya kaitannya dengan prinsip-prinsip dasar Al-Quran dalam menerapkan hukum. Tinggal dibaca ya. Karena waktunya sedikit ini ada di sekalian. Saya pakai Zoom pribadi, nggak pakai Zoom kampus. Nah, terus yang kedua, sunnah yang kedua hadis. Sunnah atau hadis. Apa yang disebut sunnah atau hadis? I- Itu adalah, sunnah atau hadis itu adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Ucapan itu semacam mana? Ucapan tuh seperti gini. Eh, Sahabat bertanya, Sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna ma bu'istu qala. Nih, saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna ma bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diciptakan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan, diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan keutamaan budi dan akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan keutamaan budi dan akhlak. Ini tanda eh, termasuk hadis qauliyah, hadis dari ucapan. Banyaklah hadis-hadis yang Rasulullah itu mengucap ya. Biasanya sahabat tuh diawali dengan kata sami itu ya. Kalau misalnya dengan perbuatan itu biasanya sahabat tuh melihat dengan bahasa melihat langsung dengan mata kepala. Contohnya Nabi makan dengan 3 jari. Contohnya Nabi tidur ya tidur terlentang. Kadang-kadang istilahnya apa berbaring gitu. Cara duduknya Nabi, cara minumnya Nabi itu dilihat oleh para sahabat. Biasanya mereka langsung dalam komentar itu roa gitu ya atau ya roh gitu biasanya semacam begitu ya. Diawali hadisnya kata sahabat ada lagi Nabi tidak pernah mengerjakan, tidak pernah ngomong juga, tidak pernah mengerjakan, tidak pernah melakukan, cuman ada sahabat yang mengerjakan. Contohnya Bilal bin Rabah, setiap habis wudhu beliau selalu sholat wudhu, sholat sunnah. Demikian pula Sayyidina Ali, setiap habis azan maghrib dia selalu sholat maghrib, sholat sunnah maghrib ya maksudnya. Qobliyah, yang qobliyahnya. Terus Rasulullah belum pernah ngerjain itu. Demikian pula sholat wudhu yang Bilal bin Rabah kerjakan belum pernah ngerjain itu. Akhirnya ada sahabat yang mengadukan kelakuan Bilal bin Rabah dan Sayyidina Ali. Nah, lalu apa jawab baginda Rasul terhadap perilakunya Bilal bin Rabah?
Oh, pantesan Bilal bin Robah itu terompahnya sampai terdengar di sorga. Enggak taunya dia punya amalan khusus, yaitu sholat sunnah wudhu. Demikian pula Sayyidina Ali mengerjakan sholat qobliyah maghrib itu dianggap perbuatan yang bagus. Dan Nabi diam saja, sebenarnya nggak komentar, cuman diam saja, tidak nyuruh, tidak melarang. Kalau perbuatan Sayyidina Ali itu dianggapnya salah, ya mungkin langsung Nabi mendengurnya. Ya, karena dianggap perbuatan Nabi itu benar, Sayyidina itu benar, maka Nabi mendiamkannya saja. Ya. Terus ada sekalian, nah itu tentang hadis yang berkaitan dengan sunnah. Nah tadi yang sunnah qauliyah, fi'liyah ini dia semua penjelasannya ya, secara lengkap. Nah ini takririyah tadi ya, takririyah ini. Terus ketetapan. Hadis itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir artinya diriwayatkan, ya, ditinjau dari segi sanadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh orang banyak, dari kurun ke kurun orang ini banyak yang dari masa ke masa banyak yang meriwayatkan hadis ini. Terus sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan sanad perawinya cuman satu orang, dua orang gitu. Satu orang, dua orang. Kadang-kadang ada tiga tapi kan nggak banyak lah. Sekitar satu dua orang. Makanya disebut hadis ahad. Terus hadis itu dari tingkatan kesohihannya, ya. Nah ini ada juga hadis masyhur, ada hadis ghair masyhur, hadis ajis ya. Terus saya lihat hadis gharib. Nah, dari segi kualitasnya, nah, hadis ini itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang datangnya dari Nabi, kemudian sanadnya, periwayatnya, perawinya itu adalah orang-orang yang kuat hafalannya atau dobi, punya catatan tersendiri. Terus orangnya tidak suka berbuat yang jelek, orang soleh, tidak bertentangan dengan orang banyak. Nah itu orangnya adil. Itu hadisnya derajatnya sahih. Sedangkan hadis hasan itu hadisnya sama, itu istilahnya dari Nabi. Terus perawinya juga sama kuat. Cuman ada kekurangan sedikit. Misalnya ada yang gampang lupa salah satunya. Terus tapi derajat hadis itu tidak sampai kepada sahih itu. Jadi hadisnya hasan atau ada yang diragukan salah satunya gitu. Itu namanya sebut ya hadisnya jadi turun derajat yang tadinya sahih jadi hasan. Nah, hadis doib, hadis yang lemah perawinya bukan berarti hadis itu bukan hadis palsu, bukan. Hadis itu dari Nabi. Cuma orang yang meriwayatkannya tidak sampai kepada derajat sahih dan derajat hasan. Artinya apa? Orang yang menyampaikannya itu hafalannya lemah, catatannya kurang lengkap, terus ditambah dia suka gampang lupa gitu. Atau sesekali mungkin sekali dia itu istilahnya melakukan perbuatan yang kurang terpuji, yang tidak disengaja. Tuh, hadis mah begitu. Pokoknya lemah, ada kelemahan salah satunya. Nah, orang yang begitu, hadis yang dibawanya menjadi hadis yang doib. Nah, hadis doib itu boleh nggak dijadikan amalan? Kalau untuk fadilah amal, boleh. Ya, seperti begini nih. Ini hadis ini ada di dalam kitab Tadhirul Qaul. Orang yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, orang yang mengamalkan syahadat, orang yang mengamalkan sholawat 1.000 setiap hari secara konsisten, dia itu akan diberikan pahala oleh Allah, tidak akan mati sebelum dia dikabarkan bahwa dia bakal masuk sorga. Tuh, ada sekalian demikian tuh. Orang yang sangat luar biasa yang mengamalkan itu. Tapi itu untuk fadhail amal aja hadis dhaif itu, bukan untuk hukum. Kalau untuk hukum seperti mengharamkan sesuatu itu harus dari Quran. Kalau di Quran tidak ada, maka dengan hadis yang sahih memutuskan sebuah hukum. Seperti keharaman rokok. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Maka ulama ada yang bisa bilang makruh. Tapi ada segolongan kecil ulama juga yang mengatakan rokok itu haram. Tapi kebanyakan jumhur ulama mengatakan rokok itu makruh. Karena tidak ada hadis yang sahih
yang melarang secara jelas. Tidak ada ayat Al-Quran yang menyerang secara jelas. Selanjutnya ijma. Ijma itu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, cuman poin besarnya ada, cuman tidak secara rinci dijelasinnya ya, seperti minuman khamar tadi. Ya, nah ini ulama itu bersepakat, berkumpul ahli umat Nabi Muhammad berkumpul bersama-sama untuk memutuskan sebuah hukum. Nah, ijma ini disebutnya konsensus para ulama, kesepakatan para ulama. Ijma ini ada ijma kauli, wah tinggal dikit lagi nih. Ada ijma sukuti, tinggal 9 menit lagi. Nah, ijma kauli adalah ijma yang dilakukan secara diskusi bersama, terus mau diputuskan sebuah hukum. Itu kayak seminar lah gitu ya. Kalau ada ijma sukuti, orang sudah banyak melakukan ini, cuman para ulama semuanya yang ahli itu cuma diam saja. Artinya ulama tersebut membolehkan. Karena kalau misalnya ada perbuatan itu perbuatan salah, pasti ulama itu akan menegur. Nah, itu disebutnya ijma sukuti. Paham sampai di sini? Selanjutnya adalah Paham, Pak. sumber hukum yang keempat adalah kias. Kias itu adalah hukum yang tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tidak ada di ijma. Nah, kemudian ada sebuah masalah kejadian. Ya, misalnya seperti sekarang ini nih, banyak, ya bukan banyak, ada beberapa orang yang tega karena sebab warisan, dia memenjarakan ibunya, dituntut sampai orang tuanya masuk penjara. Nah, kemudian hukum itu di Al-Quran tidak ada, di hadis juga tidak ada, di ijma juga belum ada waktu itu, belum ada orang, ada seorang anak yang memenjarakan orang tuanya, baru ada di zaman modern sekarang ini. Kemudian ulama melihat sebuah ayat, ya. Nah, dalam ayat tersebut seorang anak dilarang berkata ah atau cis kepada kedua orang tuanya. Kalau dia berkata kepada kedua orang tuanya, maka itu dianggap dosa dan dianggap dosa besar, ya. Dianggap dosa besar, dianggap, ya. Oleh karenanya, nah, apalagi nah dikias tuh berkata cis saja, misalnya Raden nih, si Raden Mukarom nih, misalnya disuruh mamanya, tong Raden beli tahu tuh di warung itu, ah mama saya lagi kuliah disuruh ini itu, marah sama orang tua gitu umpamanya gitu ya. Kan saya udah kuliah, masa iya disuruh beli tahu, masa iya suruh beli kecap, malu dong mas sama teman-teman saya gitu. Nah, marah semacam itu seorang anak kepada orang tuanya itu sudah durhaka. Apalagi sampai memenjarakan kedua orang tuanya karena sebab tidak dibagi warisan. Itu lebih durhaka, lebih berdosa besar daripada kita berkata tadi ah atau jis atau marah atau membentak kedua orang tua. Sampai di sini ada yang bisa dipahami? Halo, ada yang mau ditanyakan silakan. Paham, Pak. Ya, ya, Pak. Silakan Ahdan mau nanya. Nggak ada. Nah, tinggal 5 menit lagi nih waktunya. Ya, saya lanjutkan ya. Dasar hukum yang tadi tuh yang empat. Al-Quran, terus hadis, ijma, kias itu semua ulama sepakat. Disepakati. Yang empat hukum itu tuh, dasar hukum itu tuh. Ada juga dasar hukum yang tidak disepakati. Ini hanya terjadi pada eh, ulama-ulama saja yang artinya sekelompok pengikut ulama saja. Contoh, ada perbedaan pendapat gitu ya. Ihtisan, menganggap sesuatu perbuatan yang baik. Contoh seperti 7 bulanan, kampung kita tuh. Nah, kalau orang hamil itu suka ada 7 bulanan. Itu di kampung lain nggak ada, di daerah lain, di negara lain nggak ada yang acara 7 bulanan. Tapi di Indonesia ada. Karena itu perbuatan baik, ya dia bersyukur kepada Allah dengan cara mengundang tetangga, dia bersodako, memberikan makan tetangga, kemudian dibaca dengan ayat-ayat Quran.
dengan doa, dengan zikir, maka itu dianggap baik. Itu namanya ihtisan. Sesuatu perbuatan yang dianggap baik. Nah, selevel dengan itu ada juga istishab. Ada lagi disebutnya maslahah mursalah, sesuatu yang dianggap baik semuanya. Ada yang disebut urab. Urab itu adat istiadat. Yo, kayak 7 bulan itu adat istiadat, bukannya syariat ya. Ya, itu adat istiadat. Boleh-boleh saja. Kalau dia sedekah, ya dapat pahala. Kalau dia zikir, dapat pahala. Kalau dia minta doa, insya Allah diijabah. Ada sadut zari'ah, ya tazara'i, gitu ya. Itu menolak daripada sesuatu yang menghilangkan hukum, gitu ya, misalnya. Ada lagi syar'un man qablana, nah, syariat yang sebelumnya. Ada juga yang disebut kaul sahabi, yaitu ucapan-ucapan para sahabat. Tapi ada yang pakai, ada yang tidak. Tapi itu semuanya baik. Udah barangkali ya, karena waktunya sudah mau habis. Nah, ini ada soal-soal. Jangan lupa dijawab ya. Nah, dengan dalil-dalil yang tadi tuh. Dengan dari slide yang pertama. Nah, terus seperti biasanya, jangan lupa fotonya di screenshot atau dipoto gitu ya, videonya itu maksudnya. Ya kadang-kadang saya pakai bahasa dulu dipoto, bahasa sekarang di screenshot sama aja ya. Yang penting ada gambarnya. Oh, video itu ada gambarnya bahwa Anda telah menonton. Itu kadang-kadang mahasiswa, Pak, dipoto apa di screenshot sama aja. Yang penting ada fotonya, ada buktinya bahwa kita itu mengerjakan menonton itu dan kemudian dirangkum. Jangan lupa ya, dirangkum. Nah, kerjakan supaya nilainya jangan sampai kecil. Kalau kerjaannya bagus nih, fotonya ada, perhatikan. Terus ringkasan videonya ada, terus ada jawaban soal-soal ini ada, tiga-tiganya lengkap, itu nilainya 100. Kalau fotonya tidak ada, nilainya kurang 5. Kalau ringkasan videonya nggak ada, nilainya kurang 25 gitu, atau 20 gitu. Ya, kalau tidak ada semuanya, nilainya kurang 100% gitu ya. Jadi kerjain semuanya, biar nilainya. Tujuan saya itu, nilai tugas harian ini, bila mana nanti Anda UTS nilainya jelek, ini bisa nge-backup. Ini nilainya 100 nih. Misalnya UTS-nya cuma 60, jadi nilai Anda ya dari 60 terus dengan 100 berarti 160 dibagi 2 jadi 80. Nilainya bisa ya B plus gitu. Paham sampai di sini? Paham ya? Paham, Bang. Ini si Rian kagak dibuka-buka ini. Dia ada nggak orangnya ya? Rian Ardiansah. Ya saya stop share dulu ya. Tinggal 2 menit lagi. Oh, begini habis. Silakan ada yang mau bertanya. Waktunya masih 2 menit lagi. Sebelumnya saya tutup dulu ya. Terima kasih adik sekalian yang telah mengikuti acara perkuliahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali Waalaikumsalam. kali tidak dibuka kameranya. Ini di absen nggak ya? Bang. Sofi, Nova, Yoka, Aji, Sidik Padilla, Dani, Muhammad Iqbal. Ayo buka, mumpung masih direkam nih. Muhammad Iqbal, Poco MA, ini Poco MA siapa nih? Namanya nama asli ya, biar bisa dinin. Dani Kurniawan, terus Sofi Naptali, ini kayaknya tidur nih Naptali nih nggak ada sama Sofi. Oh, Dani Yugi Pak, Kurniawan. Yugi hadir Pak. Tali kerja, Pak. Siapa? Kerja Pak, Natali, ketua kelas. Tali kerja. Sofi, Aku pas Jumnya masih di kampus. Aku juga kan. Dani juga sama nih. Ya. Oh, Nah ini udah kebuka semua ada ya. Dah, tunggu nanti sedikit lagi dia akan berhenti sendiri. Ya, Eh, silakan yang mau Rio hadir Pak Rio. ya, silakan absen sendiri ya dengan lengkap. Ada di situ dipinta lokasinya juga ya. Ini si Pocok namanya asli Pocok nih. Cok, Pocok. Ini Kak.
Pocomar. Merek HP, merek HP itu, Pak. Yogi, Ya. Yogi Pak. Oh, Bocor saya Pak, bocor Pak. iya. Ganti ya, ganti ya. Nama asli ya. Terus siapa lagi nih? Ada yang namanya belum diganti. Jadi kalau biar di absen nanti Dani Kurniawan Naftali. Oke. Iya, ya udah. Ya saya izin. Waktunya tinggal semenit kurang. Saya izin live ya. Terima kasih ya semuanya.